Oh, dia buat Banjarmasin. I haven't had time to have a look at the... Bang, izin bertakun bang. Ini ngechat lagi apa bang namanya bang? Ini dari mana Pian? Dari Tapin, di sini saya main Di Vietnam, di Manila, di Thailand, kita juga melakukan training. Jadi ini untuk area coating mobil. Cara membuka, cara memegang, cara menarik, cara memotong nanti kita akan demonstrasi. Coba kita tanya-tanya guys. Kita perjalanan, kemana lagi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kita perjalanan. Saat ini kita berada di Jalan Ayani, kilometer 8, Katakanyar, Kabupaten Banjar. Hari ini kita mau perjalanan ke sebuah bengkel detailing mobil dan juga motor yang ada di KM8 ini guys. Nah, jadi hari ini kita mau ngajak teman-teman ya mungkin lagi perlu memoles mobilnya atau mengcoating mobilnya atau melindungi cat mobilnya. Nah, ini lo memberikan rekomendasi tempatnya guys ya. Jadi yang kita tuju ini bengkel detailing salah satu yang paling senior lah di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan. Beliau ini yang pertama di Kalsel, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini kata kaleng-kaleng nih jadi nih. Nah, ini kita sudah dekat, posisinya di sebelah kanan jalan kalau dari Banjarmasin. Jadi kita putar balik dulu guys di depan sana. Jadi bengkel detailingnya ini guys bisa melindungi interior mobil, eksterior mobil, terutama eksterior lah, bagian cat terutama dengan metode coating. Nah, untuk detail seperti apa, tonton terus video ini, jangan di skip supaya kada penasaran. Ini kita sudah dekat. Ini hari hujan guys ya. Nah, sebagian tadi dah mendung di Banjar sampai di Katakanyar dah. Nah, ini kita putar balik guys di depan kantor OJK. Kondisi lalu lintas lumayan ramai lancar nih, gerimis nah. Gerimis tipis-tipis harinya. Oke, kita sudah putar balik guys. Kita sudah dekat dengan tujuan kita. Nah, itu dia guys, sudah terlihat di sebelah kiri jalan. Kalau kita dari arah luar kota, workshopnya ini atau bengkelnya ini sangat terlihat guys, besar dari jalan. Nah, ini dia namanya Tokyo Auto by Platinum Banjarmasin. Oke, kita parkir dulu guys. Nah teman-teman, kita sudah berada di workshop dari Tokyo Auto by Platinum. Bisa lihat di belakang kita, workshopnya megah sekali guys, besar sekali. Bisa dilihat Tokyo Auto, salon mobil, coating, wrapping stiker, dan PPF atau paint protection film. Jadi kita hari ini guys mau kesini, tujuannya itu mau melihat dan juga menampilkan kepada teman-teman kegiatan training pelatihan mengenai pemasangan paint protection film dari Avery Dennison, yaitu brand PPF dari Amerika Serikat yang dijual oleh Tokyo Auto. Nah, jadi nilu neron lah. Jadi kegiatannya ini guys, namanya itu pengenalan produk dan teknik dasar pemasangan PPF dari Avery Dennison, yang mana trainernya itu ada 2 orang. Yang pertama ada Mr. Vaughan Philip, beliau dari Australia. Beliau adalah Technical Service Manager Graphic Solution Avery Dennison wilayah ASEAN. Dan ada juga Bapak Yanuaji Pamungkas atau Pak Haji. Beliau adalah Technical Service Specialist Automotive and Graphic Solution Avery Dennison wilayah ASEAN. Nah, jadi hari ini kita mau melihat-lihat guys kegiatan training ini, sekalian kita mau melihat juga seperti apa sih suasana di dalam workshop Tokyo Auto. Nah, jadi info juga buat teman-teman,
Tokyo Auto ini berlokasi di Jalan Ayani kilometer 8 guys. Nah ini tepat di samping atau di sisi Jalan Ayani guys. Nah, ini Jalan Ayani guys. Jadi dia benar-benar di pinggir jalan, gampangnya nyarinya. Ini kalau dari arah luar kota itu di sebelah kiri, kalau dari Banjarmasin dia di sebelah kanan. Oke guys, kita masuk ke dalam aja. Trainingnya udah dimulai. Nah teman-teman, di belakang kita ini sedang dilaksanakan training pengenalan produk dan teknik dasar pemasangan PPF Every Denison oleh 2 orang trainer, yaitu ada Mr. Vaughan Philip. Beliau adalah Technical Service Manager Graphic Solution Every Denison untuk region ASEAN, dan juga Bapak Yanuaji Apamungkas atau Pak Aji. Beliau adalah Technical Service Specialist Automotive and Graphic Solution Every Denison region ASEAN juga. Adapun peserta yang mengikuti training ini itu berasal dari berbagai wilayah di Kalsel guys, ada yang dari Banjarmasin, dari Tampin, dari Barabai, dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, dia guys. Jadi di training kali ini para peserta diberikan pelatihan mengenai tata cara pemasangan paint protection film atau PPF dari Every Denison, supaya pemasangannya itu benar dan tepat dan pastinya memberikan hasil yang maksimal. Nah ini guys, masih berlangsung. Di depan sana Mr. Fogg sedang memberikan pemaparannya terkait teknik pemasangan PPF atau paint protection film merek Every Denison yang berasal dari Amerika guys. Belum lama terpasang dan daerah masih pinggir-pinggiran. Jangan yang di tengah, yang di dalam sini jangan pakai jalan. Nah guys, selain itu kita juga mau ngasih info. Jadi Tokyo Auto ini itu punya banyak banget layanan untuk mobil. Itu ada selain PPF yaitu paint protection film, di sini juga ada coating, terus juga ada detailing interior eksterior. Nah, ini kita mau intip guys. Kebetulan lagi banyak tim Tokyo Auto yang sedang kerja, jadi kita mau intip-intip dikit mereka ini lagi apa. Coba kita tanya-tanya guys. Bang, izin bertakun bang. Ini kan lagi apa bang namanya bang? Namanya lagi paint correction. Paint correction ini apa tujuannya bang? Untuk menghilangkan swear mark, baret-baret halus, menyamarkan baret-baret yang dalam. Oh gitu. Nanti setelah di paint correction ini diapain lagi langkah selanjutnya? Habis itu biasanya naiknya coating. Oh, di coating ya. Jadi ini untuk menghindari baret pada mobil bang lah, nantilah pada akhirnya lah. Ya. Oke. Masih bang, lanjut bang. Oke. Nah itu tadi guys, salah satu kegiatan atau aktivitas tim Tokyo Auto. Jadi ini untuk area coating mobil. Untuk coating sendiri itu terdiri dari beberapa step. Tadi yang kita tanya tadi abangnya lagi melakukan proses paint correction namanya. Nah, ini dia guys, beberapa unit mobil yang sedang dan sudah dikerjakan di Tokyo Auto. Bengkelnya sendiri ini sangat luas guys, sangat besar. Dan fasilitas ataupun juga peralatannya pun sangat modern, bisa dilihat. Dan dengan diadakannya pelatihan ini juga bisa memberikan edukasi khususnya buat teman-teman owner bengkel detailing di Kalsel mengenai tata cara pemasangan PPF yang baik dan benar guys. Nah coba kita intip lagi guys, tuh kayaknya lagi rame nah. Praktek tuh kayaknya tuh. Teman-teman pakai tenaga dikit. Nah ini lebih enak, gitu. Pemakaiannya lebih bagus. Tapi nggak, kalau teman-teman lebih suka yang merah nggak apa-apa juga. Tergantung teman-teman aja kebiasaannya. Tapi yang penting di luar itu sabun dan bubble harus dikeluarin semua. Oke, begitu. Okay, and the knife is the next most important tool. This blade is made by a company in Japan called NT, and I regard them as probably the best blade manufacturer on the planet. They are incredibly strong and incredibly sharp. Now, this angle is what you're really looking for. It needs to be a very, very sharp blade. You need to be a little bit careful about some of the cheaper tools that give us some knives. It doesn't matter what they look like, they all come with the NT blades in them. If you do have a personal knife holder preference, so
Some people like the yellow knife holders that hold multiple blades. Perfectly fine. Just make sure that you have one of these really, really sharp EDC blades out of Japan. Ada tips dan triksnya kita bisa sampaikan yang bisa dipakai oleh teman-teman nanti di workshopnya atau untuk aplikasi teman-teman. Nah, salah satunya adalah ini adalah seperti jig ya. Jadi alat bantu adalah pemotongan pada daerah pinggiran seperti ini. Kalau ini kan nggak ada acuan lagi ya, selain di sini sampingnya nggak ada. Kalau pinggiran kan sini ada acuannya di sisi yang lainnya. Tapi kalau yang sini teman-teman mau dapatkan kira-kira 10 mili, nah ini bisa jadi acuan. Jadi nanti konstan bisa dapat 10 mili. Seperti itu. Ini salah satu triksnya aja yang kita bisa sampaikan ke teman-teman. Di plastik yang atas itu cukup kaku. Nah, itu akan jadi masalah kalau teman-teman nanti perlakuannya atau cara penanganannya kurang benar atau kurang baik. Jadi ini akan didemonstrasikan cara penanganan material dari mulai dibuka sampai nanti dipotong sampai nanti diaplikasikan ke sini bagaimana penanganannya. Karena si plastik itu kaku. Kalau misalnya nanti kelipat atau ketekuk sedikit akan bikin bubble. Pernah tahu ya? Ya, akan pernah jadi bubble. Kalau bubble udah kelamaan ketekuk, nanti materialnya bisa jadi bermasalah. Cara membuka, cara memegang, cara menarik, cara memotong nanti kita akan demonstrasikan. Jadi tangannya tetap pegang atas untuk mencegah. The first thing you want to do is remove all of the cap sheet because we don't need this anymore. Ya, jadi cap sheetnya dibuka. Bisa tolong bantu. Nah, plastik tersebut kita sebutnya cap sheet atau penutup atasnya ya. These parts here can often be used for wind mirrors or door handles. Some of these larger pieces here can be for inlays. Almost nothing with PPF is wasted because the smallest panel that you do with PPF is a door handle that's about that big. Tapnya jangan dibuang. Kalau udah selesai ditempel lagi supaya posisi si material itu tetap kencang posisinya, nggak kebuka begini ya. Jadi gitu. Oke, setelah itu dipasang lagi. Kita buka cap sheet tadi, lapisan luarnya dicopot. Nah, itu perhatikan juga cara mencopotnya juga, jangan sampai banyak ketekuk, jangan sampai banyak kelipat. Nanti bisa akan menghasilkan garis-garis. Pastikan nanti ada beberapa orang yang bantu untuk buka cap sheet-nya. Kenapa dibuka cap sheet-nya dulu? Karena kita akan mau ngemal di sini. Kalau masih ada cap sheet-nya nanti akan mudah banyak bubble-nya atau akan lebih kaku. Makanya tadi cap sheet-nya dibuka dulu, baru bentangkan di sini, inlay di sini. Kita punya bisa pakai magnet atau pakai tape kertas buat pegangan sini sama di sana. Setelah itu kita perlu, karena bidangnya cuman kita fokusnya di panel hood doang, di bonnet, maka yang lain kan ada yang nggak perlu ya. Kita bisa kita sisihkan dulu yang nggak dipakai, nanti kita potong supaya nanti bisa dipakai di antara di door handle atau di side mirror, spion gitu. Ini kita udah potong sebelah sini untuk mendapatkan, jadi material itu ada tension, ada tarikannya. Kalau masih dalam bentukan penuh, maka tensionnya banyak ada di mana-mana. Makanya dipotong daerah seperti ini supaya tensionnya terbagi sesuai dengan bentuknya. Corners, you want to have something like that so that we can tack it to where it naturally wants to grab onto the surface to create tension. Oke, jadi yang tadi sudah sempat disampaikan, jadi kita potong ini supaya tensionnya atau tarikannya itu merata, nggak tarik sana tarik sini, tapi bisa merata. Nah, untuk kelebihannya daerah sini ini kira-kira 10 sentian, 10 senti lebihannya di sini.
yang daerah lain juga kira-kira 10 cm. Nah, untuk daerah sini karena nanti di sini akan ditarik, perlu untuk bikin rata dulu pertama sebelum dikasih sabun. Maka nanti akan ditarik daerah sini. Barrier against dust. So we cover it. We leave it like that. We clean off our panel, we spray our panel, we're ready to go. And then we clean it away. And this will take any dirt or any dust that has naturally settled on the surface while we've been preparing our panel and spray the surface again, bang, the panel goes on, there's no time for dust to get underneath the film. Jadi tahapannya untuk aplikasi bidang tempel yang mau kita tempel ini sebelum pasang PPF, pastikan ini sebelum tempel disemprotin dulu pakai sabun. Ini sabun awal. Jadi kenapa diperlukan? Jadi pada saat kita nyemprot, kita semprot daerah yang mau ditempel dulu. Itu nggak apa-apa, ibaratnya kayak sabun dibuang lah ibaratnya. Fungsinya adalah jika ada debu yang akan nempel, maka dia akan terbawa oleh sabunnya. Ada 2 orang yang mau jadi sukarelawan. Oke, jadi sebelum melakukan penyemprotan ke film, pastikan jari teman-teman udah bersih. Karena kita nggak mau pada saat kita ngeletek atau ngupas si film atau PPF-nya, tangan kita kotor nanti akan nempel di PPF-nya. Nanti kotorannya nempel, susah hilangnya malah. Mendingan jari kita pastikan udah dibersihin. Baik yang buka maupun yang ngeletek, yang pegang. Jadi tips selanjutnya adalah, jadi yang buka ini posisinya ada di dalam, ada di sebelah sini. Nah, yang materialnya sisi yang TPU-nya ada di sebelah sini. Nanti akan buka pakai jempol atau pakai jari gitu, ngadepnya kira-kira 45 derajat baru dibuka. We spray as we go so that we don't leave the film exposed to stick to itself. Jadi pada saat buka linernya, jangan dibuka semua, jangan langsung dibuka semua, tapi dibuka sedikit-sedikit. Dibuka sedikit, langsung dispray pakai sabun. Fungsinya apa? Jadi pada saat dibuka, tidak ada debu yang nempel langsung ke lemnya. Jadi langsung disemprot pakai sabun. Karena kadang-kadang material itu ada elektromagnetiknya, dia bisa narik kotoran. Makanya langsung disemprot pakai sabun biar nggak banyak debu. Jadi sedikit step by step gitu dibuka, semprot, buka, semprot. Ready atau siap untuk dipasang. Nah, ini ujung atasnya bisa disesuaikan dengan yang tadi magnetnya udah dipasang. Oke, jadi selanjutnya setelah terpasang, setelah dibentangkan ke panel, teman-teman bisa pastikan dengan cara menggoyang-goyangkan PPF-nya untuk memastikan mana daerah yang udah ketempel duluan, yang mana atau yang kurang sabun. Karena harus semua daerah harus kena sabun dulu supaya teman-teman bisa adjust, bisa ngepasin dulu gitu sebelum ini dibuang sabunnya. And now I give the surface a quick spray because we always need a buffer on the surface. Setelah terpasang, pastikan bagian atas sesudah kita cek tadi, bagian atas disemprot juga pakai sabun. Ada yang tahu fungsinya nggak dikasih sabun di atasnya? Betul, jadi biar nanti posisi pada saat squeegee, teman-teman bisa gampang squeegee-nya. Oke, jadi yang tadi kita udah sampaikan tadi, bahwa kita menggunakan air panas, bukan pakai alkohol. Nah, pastikan air panas yang kita gunakan itu masih panas. Jangan yang air panas yang sudah didiemin 1 jam. Tapi kita pengen gunakan air panas yang masih fresh supaya hasilnya nanti maksimal. Oke, jadi pemasangan di awal ada beberapa orang yang nggak suka nih pasangnya dari sini duluan, senangnya langsung dari sini, dari kanan itu. Tapi sekarang yang kita sharing adalah mulainya dari ujung sini, kita akan tagging dulu di daerah sini. Nah, yang akan kita tag adalah yang kita akan semprotkan bukan daerah sini, tapi daerah yang akan mau kita tempel. Misalnya daerah sini yang mau kita tempel, yang disemprotkan adalah bagian belakang daerah lemnya dan bagian yang mau kita tempel. Jadi ibaratnya diapain? Dibersihin. Kita basuh
bersihin sabunnya di daerah yang mau ditempel dan yang di daerah lemnya. Tapi jangan di atas ini. Kalau di atas ini teman-teman semprot, ini lemnya akan teraktivasi jadi lengket di sini langsung. Jadi daerah yang mau kita tempel aja. Kalau alkohol tadi langsung kering, tapi kalau air panas masih ada waktu. Masih ada waktu buat geser-geser atau buat benerin. Ini karena kalau yang tadi pakai alkohol itu kan kimiawi ya. Bikin langsung kering, kalau ini masih basah. Masih bisa basah tapi adhesifnya lemnya itu sudah bisa diaktifasi. Jadi untuk beberapa pengguna atau installer PPF ada yang suka untuk menarik atau men-stretching materialnya sampai tarik sampai stretch sana stretch ini. Nah ini satu tipsnya, dengan pakai air panas ini teman-teman nggak usah perlu pakai tarik-tarik gitu aja, dia udah langsung locking di sini. Jadi cukup ditarik sedikit, nggak perlu ditarik banyak, langsung dia akan nempel di sini. Oke, jadi kita udah lock nih dua nih, kanan sama kiri bagian atas ya. Selanjutnya adalah sini udah ada bagus dapat, udah tensionnya udah bagus dapat. Yang kedua adalah kita mau tarik daerah sini sama daerah sini depan belakang, tapi kita mau dapat daerah sini nggak ada wrinkle. Daerah sini nggak ada wrinkle, daerah sini nggak ada wrinkle, daerah pojok sini nggak ada wrinkle, makanya kita buat yang pojokan sini untuk ditarik. Ya, jadi aplikasi squeegee-nya kalau bisa dari lebarnya squeegee misalnya 10 cm, gesernya itu kira-kira setengahnya atau 3/4-nya untuk memastikan jadi ada yang di overlap. Jadi nggak langsung pindah ke sini, tapi pastikan setiap langkah pergeseran squeegee itu airnya kebuang semua atau sabunnya kebuang. When we're squeegeeing, we're doing overlapping strokes to make sure that we're not missing any areas. Ya, setelah misalnya ini untuk kasus yang ini, misalnya dari tengah ke samping tadi, atas bawah, untuk daerah sini. Nah, ini pastikan kita squeegee daerah yang sudutnya tinggi ini untuk memastikan bahwa sini udah di locking, nanti squeegee di tengah di atas sini. Jadi di sini bisa berhenti di locking di sini. Now, I finished half. Before I go to the other side, I really quickly want to wipe the surface down and see if I've missed any spots. Because right now it's beautiful. Ya, kalau kita merasa masih ragu, misalnya pada saat aplikasi setengah kita udah lakukan, lalu kita bersihkan dulu pakai lap microfiber supaya sabunnya yang ada di atas tuh bisa agak bersih, baru kita bisa lihat ada bubble yang tersisa atau enggak, karena supaya bisa kita cepat langsung beresin. Supaya nggak terlalu lama. Kalau kita beresin sampai sana, ini udah terlalu garing, nanti akan susah lagi beresinnya. Jadi udah setengah sini, kira-kira misalnya agak ragu, dilihat ada bubble, langsung beresin. Di sana karena ada sabun, jadi masih relatif gampang. Kalau teman-teman dilihat di sini masih ada bubble-bubble, daerah sini, ini nggak apa-apa, tinggalin juga nggak apa-apa. Karena fokusnya Mr. Von adalah large panel dulu, area yang besar dulu diberesin sampai beres, baru nanti yang kecil-kecil ini bisa di repair atau bisa dibenerin. Kalau ada bubble yang terjebak di situ karena ujungnya udah agak lengket, teman-teman bisa angkat sedikit, lalu airnya dikeluarin. Intinya masih bisa di repair sedikit di situ. So now we're in a similar position to the other side. We want to get the main fluid area away now to make sure we have the rest of the line stay. Ya, sama dengan tadi posisi yang di sini, kita bersihin dulu sisa sabun yang ada di sana, di atasnya kita cek apakah ada bubble, jadi bisa lebih cepat kita beresinnya. Nah, saat ini para peserta training bisa langsung mencoba memasang PPF, guys. Langsung di bawah bimbingan Mr. Volt. Bisa juga cara lain. Jadi di sini dulu. Nah, ini Mr. Volt sedang memberikan contoh langsung, guys. Memasang PPF di bagian spion mobil. So on some wing mirrors, the bolt works great.
Nah di bagian sini juga para peserta langsung mencoba guys mengaplikasikan PPF di salah satu panel mobil. Nah di sini juga langsung di bawah bimbingan Mr. Ford guys. Nah ini guys suasananya di Tokyo Auto. Para peserta tampak antusias guys, karena memang ini ilmu yang kita dapat setiap hari. Jadi memang tidak terlalu banyak kegiatan-kegiatan atau training sejenis yang diadakan di Banjarmasin. Tadi infonya Every Denison biasanya mengadakan training itu di Jakarta atau Surabaya guys. Dan ini pertama kali mereka mengadakan di luar Jawa, di Banjarmasin tepatnya. Jadi bisa dibilang ini ilmu yang langka dan sangat sayang untuk dilewatkan. Makanya mungkin banyak peserta dari berbagai daerah di Kalsel yang tidak melewatkan kesempatan ini guys. Nah belakang kita keren guys. Jadi semakin banyak nantinya di Kalsel jasa-jasa installer atau pemasangan PPF yang profesional pastinya. Pak izin boleh dijelaskan terkait dengan kegiatan ini Pak? Ya, jadi kali ini kita bikin satu event untuk pengenalan material PPF atau paint protection film dengan brand Every Denison, dan kita juga lakukan basic training, dan selain pengenalan material kita juga memberikan pelatihan dasar untuk teknik-teknik basic pemasangan PPF ini kepada beberapa teman-teman teknisi dan owner workshop yang juga bergerak di bidang yang sama dengan kita. Berasal dari mana aja pesertanya Pak? Untuk sekarang yang terdata itu ada yang dari Rantau, Barabai, dan kebanyakan sih masih area dalam kota Banjarmasin ya. Untuk trainernya dari mana Pak? Trainernya sendiri ada 2 orang, ada Pak Aji dari Jakarta, tapi itu juga sudah levelnya udah trainer ASEAN ya atau Asia Tenggara, dan ada satu Mr. Faun dari Australia, dia juga udah levelnya udah global untuk trainer Every Denison ini. Sedikit Pak boleh dijelaskan kelebihan Every Denison Pak sebagai PPF? Ya, Every Denison ini sudah berdiri sudah 90 tahun ya di bidang PPF ini, dan memiliki bahan yang kualitasnya itu sangat bagus, glossy-nya bagus sekali, self healingnya juga bagus. Jadi sangat direkomendasikan untuk penggunaan di area Banjarmasin dan sekitarnya yang mana jalan raya dan lingkungannya masih banyak faktor-faktor risiko untuk cat mobil. Terakhir Pak, harapan dengan tindakan kegiatan ini Pak? Ya, kita mengharapkan supaya bukan hanya di Tokyo Auto yang bisa mengaplikasikan PPF, tapi kita juga sharing kepada teman-teman workshop lain supaya bisa juga lebih rutin lagi nantinya mengaplikasikan PPF, dan semakin banyak owner mobil di Banjarmasin dan sekitarnya yang nanti ke depannya itu lebih paham atau lebih aware terhadap perawatan mobilnya menggunakan PPF. Oke, pada hari ini di Tokyo Platinum kita sedang mengadakan sesi training, ya workshop training. Kita berusaha untuk melatih teman-teman di sini maupun yang sudah datang ke sini. Kita berikan standar aplikasi atau standar training yang kita punya dari Every Denison supaya mereka mendapatkan ilmu atau pengetahuan bagaimana caranya memulai untuk melakukan PPF aplikasi, dari mulai persiapan, pembersihan, kemudian teknis, tips dan triksnya untuk memasang PPF kita beberkan di sini. Jadi kita harapannya teman-teman semua saat menggunakan PPF sudah melakukan standar yang seperti Every Denison punya. Untuk training itu apakah rutin diadakan? Berapa tahun sekali atau berapa lama biasanya diadakannya? Ya, kita lakukan rutin, setiap tahun ada, tapi lokasinya kita berpindah-pindah. Saat ini kita ada di Banjarmasin, kira-kira nanti 2 bulan lagi kita ada di Jakarta dengan Mr. Fon juga.
Dan kita juga karena di ASEAN, kita juga ada di negara lain juga melakukan training juga, ada di Vietnam, di Manila, di Thailand. Kita juga melakukan training juga sama dengan Mr. Bor. Mr. Bon, how do you feel about this event? I feel it's going great. I mean, we have this amazing training facility that looks amazing. We've got a large group of people that are eager to learn all the little tips and tricks that we bring to them from around the world. So it's going really, really well. Everyone's really excited to be here, and it's a good environment. Is this first time you in Banjarmasin? It is, yes. How do you feel about Banjarmasin? I haven't had time to have a look at the area too well. I basically came off a plane and came straight here. But the drive here was nice. Okay, tell us something about Tokyo Auto and Avery Dennison. Something about Avery Yeah, Dennison? something about. Well, something that Avery Dennison does well is exactly what we're doing here. So we travel around to lots of regions, lots of countries. We've got a very structured training program that both myself and Archie sort of deliver everywhere we go. And so it's good for people to know that if they come to an Avery Dennison training course, the same things that we teach them around the world, we are teaching them locally here as well. And so we pick up a lot of these amazing tips and tricks and, you know, best ways of approaching things around the world, and we bring them here with us and we share them to people. So it's very much a global training program, and everyone gets the benefit of a world of knowledge at their fingertips. Thank you, Mr. Bon. Thank you so much. Pak, maksudnya Pak. Nama pian saya lupa. Aji Tibus Diker Oke, dari mana pian? dari Tapin. Di sini saya mengikuti training atas undangan dari ownernya langsung dari Tokyo Auto Platinum Banjarmasin untuk pelatihan pemasangan PPF yang didatangkan langsung pelatihnya dari Australia, Mr. Pok, dan dari Jakarta, dari Indonesia ada juga Tuan Bapak Aji. Alhamdulillah di sini sangat bangga sudah disediakan tempat pelatihan dari owner Tokyo Auto Banjarmasin. Tanggapan Phil, Mas, ilmu yang disampaikan? Tanggapannya sangat memuaskan, dapat ilmu, pelajaran, cara-cara teknik pemasangan PPF. Ini setelah ini mau langsung diaplikasikankah di workshop pian di Tapin? Untuk mobil belum pernah, kalau untuk pemasangan PPF untuk motor pernah, tapi untuk mobil belum pernah di Kabupaten Tapin. Itu aja. Rencananya kembali berlatih lah supaya dapat ilmu cara pemasangan PPF. Dan terima kasih kepada pihak penyelenggara workshopnya di Tokyo Auto, Bapak Yohanes Teguh. Acara teknik pemasangan PPF ini tanpa biaya lah, alias free, gratis. Alhamdulillah. Nah, itu tadi guys kegiatan kita di Tokyo Auto BF Platinum. Semoga konten ini bisa membantu kalian, khususnya buat yang pengen memperdalam ilmu tentang pemasangan paint protection film yang baik dan benar. Oke, terima kasih sudah menonton konten kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.